Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati para asisten, staf ahli, pimpinan-pimpinan OPD, yang saya hormati yang mewakili BPS, yang saya hormati para camat yang hadir, kepala desa se-Kabupaten Mamuju Tengah, dan tentu seluruh tamu undangan yang berbahagia. Saya mengajak kepada kita sekalian selalu bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya hari ini kita semua sehat. Walaupun saya sedikit tidak sehat. Saya kena vertigo. Ternyata vertigo perasaan sehat. Tapi kalau kita duduk berdiri, oleng. Kalau kita duduk baring, oleng juga. Berputar-putar terus. Saya kemarin di Mamuju sudah beristirahat 3 hari. Ibu Kasmak telepon terus. Undangannya selebihnya kemarin kita laksanakan kegiatan ini. Cuman ya kondisi yang tidak begitu baik, saya bilang coba ditunda hari Jumat. Mudah-mudahan saya bisa hadir karena perasaan saya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi kalau saya jalan seperti saya jalan di atas kapal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, kita masuk ke era digitalisasi. Teman-teman desa sekarang sudah menggunakan Srikandi semua ya? Semua? Alhamdulillah. Memang tantangannya sekarang kita akan mengarah ke situ. Dan sekarang itu bukan lagi, ini menjadi tuntutan. Bahkan negara kita seperti yang disampaikan telah membuat peraturan Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Nah, ini memang sebenarnya bukan terlambat, tetapi menjadi tren saat ini. Kita memang dituntut bagaimana persoalan digitalisasi ini menjadi, ya, Bapak Ibu sekalian yang terbiasa menggunakan handphone, coba kira-kira 1 hari mati lampu atau jaringannya tidak ada, terutama Pak Camat Pangale, pasti tidak bisa main TikTok, tidak bisa mengupload. Tuntutan itu begitu saya rasakan ketika saya menjadi ketua DPRD. Tanda tangan sistem online. Saya masuk menjadi kepala daerah saat ini 3 bulan. Saya setiap bulan mengecek, memeriksa kinerja. Tapi mohon maaf, ada satu OPD kemarin yang saya tidak bisa nilai. Ada satu OPD dari sekian OPD yang saya tidak bisa nilai. Itu disebabkan karena masih ada data dukungan yang belum terpenuhi. Jadi jangan dianggap bahwa wah ini Pak Bupati tidak menilai kinerja kita. Bahkan di beberapa hampir setiap bulan ada yang kami tidak bisa nilai OPD. Saya tidak tahu apakah itu persoalan sistem ataukah mereka sudah upload kemudian jaringannya yang tidak bagus. Karena tuntutan sekarang ini di era digitalisasi ini harus jaringan internet bagus. Nah, bagaimana lokus kita ini Desa Waibunte? Bagaimana, sudah siap ya? Jaringannya bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita mau harapkan dalam transformasi digitalisasi ini adalah pertama, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat desa sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses informasi penting layanan pemerintah hingga peluang ekonomi. Saya jam 5 pagi setelah sholat subuh, saya itu baca berita-berita nasional.
seperti apa perkembangan harga sawit pertama, bagaimana harga kakao, komoditi apa yang perlu kita kembangkan di daerah, dan bagaimana apa pengaruhnya terkait dengan perang Timur Tengah, apa pengaruhnya terhadap kebijakan Trump yang saat ini buntu negosiasi yang menyebabkan kita harus membayar pajak ekspor ke Amerika itu kalau tidak salah 32% per 1 Agustus nanti. Dapatkan informasi lalu kemudian apa kaitannya, apa urgensinya terhadap kepentingan daerah kita. Karena itu memang saya kira kita dituntut, makanya kita bersyukur Dinas Kominfo kemarin provinsi ada bantuan jaringan internet bagi daerah-daerah yang black spot di Mamuju Tengah, tapi saya lihat arahnya ke SMA, SMK dan desa ya. Sanjango ada tidak? Atau ada 7, 8, Pasapa? Tidak ada wakilnya semua. Ini daerah-daerah jauh, saya lihat jaringan bagus. Iya, ini tantangan kita, persoalan jaringan. Kemudian yang berikut adalah mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pemuda desa untuk mengembangkan aplikasi atau platform yang relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi kalau jaringan internetnya bagus, kita ingin pemuda-pemuda desa itu mampu paling tidak menjembatani komoditas. Kalau tidak bisa membuat aplikasi, komoditi-komoditi lokal bisa dipasarkan secara komersial. Bapak Ibu sekalian yang suka belanja di Shopee, Tokopedia, pertanyaannya, apakah mereka itu punya toko? Tidak. Apakah mereka punya jualan? Tidak. Dia hanya menyiapkan lapak, lalu kemudian orang masuk ke situ untuk menjual produknya. Dia hanya memfasilitasi saja orang menjual. Apa namanya itu? Hah? Iya. Maksudnya kalau kita di sini bahasa-bahasanya apa itu? Kayak semacam jembatan, calo, maklar. Tapi sistem digitalisasi. Coba dibuka handphonenya di kalkulator. Saya pernah menghitung Tokopedia 1 bulan transaksinya 110 juta orang bertransaksi. 110 juta kalau dikali 5.000 perak saja diambil, berapa ratus miliar. Belum lagi jasa pengiriman, ada JNE, ada pos dan seterusnya. Kalau diambil 1.000-2.000 rupiah, berapa ratus miliar diambil. Dia bisa untung 1 triliun lebih dalam sebulan, tidak punya toko. Hanya memanfaatkan orang saja, memanfaatkan kondisi yang ada. Bahkan Bapak Ibu sekalian sekarang orang cenderung, maka jangan heran di beberapa negara termasuk Indonesia banyak mall yang tutup karena tidak mampu mengupdate kondisi yang ada. Orang sekarang belanja serba online semua. Karena itu memang ya diharapkan home industri kita di Mamuju Tengah ini mampu kita fasilitasi. Kalau mereka tidak punya handphone, tidak paham itu, mungkin teman-teman desa yang bisa menjembatani, membuatkan lapak di Tokopedia, di Shopee, sehingga mereka bisa menjual komoditasnya melalui jaringan bantuan teman-teman yang ada di desa. Ini saya kira gambaran-gambarannya. Kemudian yang berikut adalah mempercepat pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, layanan lain menjadi lebih efisien dan transparan. Sekarang ini kalau kita mengurus perizinan pakai apa namanya? Di NIB ya? OSS. Ini sekarang sistem aplikasi. Untuk membuat perizinan, kita mungkin lewat handphone sudah bisa mendaftar dan seterusnya. Mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini mempermudah, efisien, kemudian transparan. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, tidak terjadi lagi oleh oknum-oknum memanfaatkan biaya. Yang harusnya kita bayar 10.000 menjadi 100.000. Kita juga sudah mengarah ke situ. Sistem kita, teman-teman yang mau mendaftar perizinan dan seterusnya, itu sudah menggunakan layanan digitalisasi. Karena itu ya,
kita akan terus support. Kemudian yang berikut adalah pengembangan potensi ekonomi desa melalui pemasaran produk lokal secara daring, kemudian fasilitas UMKM dan pengembangan pariwisata berbasis digital. Ya, mungkin kurang lebih yang seperti saya sampaikan tadi, termasuk ketika ada wisata-wisata kita untuk memperkenalkan keluar, ya cukup masuk ke media-media sosial. Punya akun Facebook, punya akun TikTok, punya akun IG. Terkadang desa tidak dikenal, tapi kalau sudah viral di TikTok mudah sekali dikenal di seluruh dunia. Bahkan sekarang untuk mencari sensasi daerah-daerah yang ingin diperhatikan, ya harus viral dulu. Ini ada cara-cara tersendiri yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh kemarin, apa namanya ini? Yang Pak Jokowi daerah Banten, kalau sebelahnya Sumatera, perbatasan DKI, Lampung. Kalau tidak viral itu jalannya tidak diperbaiki bertahun-tahun. Tapi dia mampu, Pak Jokowi lewat di video dan itu diputar setiap hari. Pada akhirnya mungkin pemerintah pusat punya perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur yang ada di situ. Jadi ada juga baiknya memviralkan sesuatu. Kemudian yang berikut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui pemanfaatan sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem mudah. Saya kalau tanda tangan surat seperti surat hari ini untuk undangan, saya masuk ke Sri Kandi, saya cek siapa yang verifikasi, biasanya Ibu Sekda yang paling terakhir, kemudian saya tanda tangan, kemudian saya kirim tanpa saya telepon, semua sampai ke desa, semua sampai ke UPD, dan alhamdulillah tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Ini juga sudah efisien, tidak seperti dulu-dulu harus mengetik surat, menandatangani surat, kemudian ada biaya perjalanan dinas mengantar surat dan seterusnya. Terlambat kalau masih metode-metode lama yang kita gunakan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya dengan perkembangan yang ada sekarang, maka jangan sering-sering mati handphonenya. Jangan susah dihubungi, terutama pimpinan OPD. Karena saya menelpon pagi belum aktif, siang juga belum aktif. Ya, saya maklum biasa kalau Sabtu dan Minggu. Tapi ya, kalau bisa sering-sering aktif karena komunikasi melalui telepon ini sangat penting untuk mempercepat proses komunikasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian saya diberi amanah untuk membuka secara resmi, meluncurkan kegiatan ini. Akhirnya secara memohon ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Launching transformasi desa digital Desa Waipute Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025 ini saya nyatakan dengan resmi dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati Mamuju Tengah, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati para pejabat eselon 2, kemudian yang saya hormati Kepala BPS atau yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati para camat, terkhusus para kepala desa yang akan menjadi target menuju desa digital. Baik, sebagai umat yang beriman, mari kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tak sejinya pada hari ini bisa kita hadir bersama dalam rangka launching transformasi desa digital dengan lokus
Desa Waipute. Bapak Bupati dan seluruh undangan yang saya hormati. Mengawali sambutan singkat ini, pertama bahwa saat ini kita berada di sebuah perubahan yang sangat drastis. Kalau Reynald Kasali mengatakan bahwa kita berada di sebuah era namanya disrupsi, perubahan yang begitu cepat seluruh belahan dunia, termasuk di dalamnya adalah perubahan yang paling kita rasakan adalah transformasi digital. Oleh karena itu, pemerintah telah merespon melalui kebijakan Perpres 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, Perpres 82/2023 tentang percepatan transformasi digital dan layanan pusat nasional. Dan kebijakan berikutnya kita juga jabarkan dalam visi misi kepala daerah kita. Terkait transformasi digital, RPJMD kita telah mengamanatkan pada misi ketiga, yaitu memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan. Perubahan atau transformasi digital adalah sebuah kebutuhan, tidak boleh dihindari. Karena seiring dengan perubahan dan kemajuan saat ini dan begitu kompleksnya tuntutan masyarakat, maka kita dituntut agar bagaimana menjawab atas keinginan dan harapan-harapan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin bagus. Oleh karena itu, saya kira sebagai bentuk komitmen Dinas Kominfo dalam memperkuat dan mendukung visi dan misi kepala daerah, maka melalui reformer kami yang saat ini diklat tim 3, Ibu Haji Kasman, mengambil tema terkait dengan inovasi yang digagas tahun ini adalah transformasi menuju desa digital. Nah, ini adalah bagian konkret agar bagaimana ke depan peran Dinas Kominfo dalam memperkuat misi ketiga Bapak Bupati, memperkuat tata kelola pemerintahan bisa secara berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap Pak Bupati bahwa ke depan bisa menjadi program kita bagaimana setiap tahun menetapkan satu lokus desa agar bisa menjadi lokus desa transformasi digital. Tentu kita akan rumuskan apa kriteria dan persyaratannya. Nah, Bapak Bupati dan para undangan yang saya hormati, transformasi digital ini sangat bermanfaat dalam rangka yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kalau dulu masyarakat kita misalkan datang di kantor, nanti melalui transformasi digital masyarakat tidak perlu lagi datang, tinggal melalui website atau melalui aplikasi. Itu tuntutan saat ini. Yang kedua, manfaatnya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau dulu misalnya kita menjual produk itu hanya melalui langsung, saat ini bisa kita melalui e-commerce, kemudian aplikasi-aplikasi, sehingga produk-produk unggulan yang ada di desa bisa kita jual melalui online. Saya kira itu salah satu manfaatnya yang bisa kita rasakan ketika transformasi digital betul-betul bisa kita wujudkan. Yang ketiga adalah bagaimana melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Melalui transformasi digital, kita harapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa berjalan dan bisa memberikan masukan terhadap apa yang menjadi program-program yang ada di desa. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah tahun ini Desa Waipute menjadi lokus penetapan transformasi digital, ke depan bisa kita menularkan kepada desa-desa lain untuk bisa mengembangkan desa transformasi digital. Tentu kita harapkan tidak harus menunggu desa sudah bisa melakukan sendiri, bisa secara mandiri, tinggal ke depan secara teknis untuk transformasi digitalnya bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kominfo. Tentu bahwa keberhasilan pelaksanaan program transformasi digital di desa dibutuhkan dukungan dan kontribusi semua pihak, termasuk pelaku usaha, BUMN, swasta, dan pemerintah dan serta masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan program ini bisa menjadi program yang baik untuk ditularkan kepada desa-desa lain dalam rangka untuk memajukan daerah kita ke depannya. Saya kira
Demikian sambutan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Panitia Pelaksana Launching Transformasi Menuju Desa Digital Lokus Desa Waipute, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat 11 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan saya sangat banggakan Bapak Bupati Mamuju Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, yang kami hormati pimpinan BPS Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati para perangkat kepala daerah, yang kami hormati para kepala kantor kecamatan, yang kami hormati dan banggakan pula seluruh kepala desa beserta perangkat yang hadir pada hari ini, yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin serta seluruh media yang telah membranding Kabupaten Mamuju Tengah yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka launching transformasi menuju desa digital dengan lokus Desa Waipute. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk melaporkan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi terwujudnya kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu bahwa kita ketahui bersama transformasi digital menjadi salah satu prioritas sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Yang kedua, dari hasil analisis exiting wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Reformer menginisiasi untuk mewujudkan sebuah desa digital yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan yang ketiga adalah bagaimana respon pemerintah Desa Waipute untuk kebijakan-kebijakan mengembangkan layanan di desanya yang berbasis digital sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Waktu dan pelaksanaan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, waktu jam 9 sampai selesai, tempatnya di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah. Peserta kegiatan yang hadir pada hari ini unsur pemerintah daerah, perwakilan Dinas Kominfo, BPS, Kepala Dinas Kabupaten Mamuju Tengah, perangkat daerah Desa Waipute, seluruh kepala desa, serta tokoh masyarakat, pemuda, terkhusus warga Desa Waipute. Total peserta diperkirakan kurang lebih 60 orang. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak, terutama dukungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan seluruh elemen masyarakat serta dinas yang terkait. Dan kegiatan ini menjadi titik awal kemajuan dalam membangun tata kelola pemerintahan modern, transparan, dan partisipatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh personil staf panitia yang telah mewujudkan kegiatan pada hari ini. Tanpa kalian semua, kegiatan ini tidak bisa terselenggara dengan baik. Terima kasih banyak. Dan terakhir, saya mohon kesediaan kepada Bapak Bupati untuk sebentar membuka secara resmi transformasi menuju desa digital. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan layar monitor sebagai tanda transformasi menuju desa digital telah dimulai dan diresmikan.
Hadirin yang sangat berbahagia, marilah kita menundukkan kepala, kita khusus sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niat baik, usaha dan ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, perkenankan saya memandu doa secara Islami. Bagi hadirin yang beragama lain, mohon berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk kegiatan launching transformasi menuju desa digital. Kami bersyukur atas segala nikmat, kemudahan, dan kesempatan yang Engkau telah berikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, keikhlasan dalam bekerja, dan kesungguhan dalam membangun desa kami tercinta. Jadikanlah program digitalisasi ini sebagai pintu menuju pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ya Allah, lapangkanlah jalan bagi kami dalam berinovasi dan juga berkolaborasi. Limpahkanlah pula rahmat dan perlindungan-Mu kepada para pemimpin kami, agar mereka selalu memimpin dengan hati dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, jadikanlah desa-desa di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi desa yang penuh berkah, maju, dan juga sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tepatnya di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Sekda di tempat acara pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami sampaikan bahwa acara ini disiarkan secara live streaming di YouTube. Buat kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperagakan atau mendemonstrasikan layanan website Desa Waiputeng. Yang pertama, kita bisa mengakses websitenya. Kemudian setelah mengakses, ya paling pertama pasti kita melakukan pendaftaran, mengisi semua yang dibutuhkan dan segala macam. Kemudian kita tinggal login. Ini ada beberapa layanan disediakan, contoh semisal layanan persuratan. Bagaimana sih caranya kita mengajukan layanan persuratan ini? Kita klik yang baru, kita pilih jenis surat, semisal kita surat keterangan SKCK. Kita simpan, kemudian kita ajukan kirim permohonan. Nah, dari kirim permohonan ini kita sebagai pemohon dan masyarakat telah melaksanakan tugas kita. Jadi nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh admin kantor. Nah, di admin kantor ini nanti akan melakukan pemeriksaan kalau ternyata atas nama Muhammad Kiral Anwar sedang mengajukan surat pengantaran SKCK. Nah, dari sini dia ubah statusnya.
di pihak admin menunjukkan itu sedang proses. Admin menambahkan keterangan, misal mohon ditunggu. Nah, ini sebentar. Secara langsung di pihak warga atau pemohon itu berubah, jadi keterangannya sedang diproses. Ketika diklik, warga melihat oh ternyata kita disuruh menunggu. Nah, nanti dari admin lagi ini kan dari admin melakukan sedang diproses, artinya sedang melakukan integrasi ke Serikandi untuk meminta tanda tangan elektronik tersebut. Nanti dari situ setelah dari Serikandi kita mendapatkan suratnya, kita melakukan ubah status sebagai admin menjadi terbit. Nah, dari terbit ini dari pihak admin kantor melakukan upload file, yaitu tadi file SKJK-nya. Nah, setelah baru kita simpan. Nah, ternyata di pihak